Oke pemirsa, bertemu lagi dengan saya Ridwan Sukma Saputra selaku dosen Sistem Informatika. Saya akan melanjutkan settingan saya kemarin ya. Kalau kemarin kita sudah belajar menginstal Android ICS 4.0, sekarang saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana cara menyeting Android itu sendiri. Oke, VMware sudah saya nyalakan. Kita tinggal tunggu loadingnya ya. Kalau Anda punya Android, jangan lupa Anda menggunakan root. Apakah root itu? Nanti akan saya bahas ketika kita sudah masuk ke dalam settingan Androidnya. Oke, ini tampilan awal dari loading Android ya. Jadi kita menggunakan spesifikasi di komputer ini tidak terlalu tinggi, seperti yang Anda lihat kemarin. Jika Anda ingin menginstalnya di tablet Anda atau VMware Anda bisa menggunakan settingan seperti yang Anda lihat di layar Anda ini. Oke, nampaknya Android kita sudah masuk. Akan saya buka dulu kuncinya. Kita klik di sini ya, langsung kita tarik ke sebelah kanan. Oke. Pertama kali di sini akan saya buka menunya, menu utamanya. Jadi di sini di layar Anda sudah melihat beberapa aplikasi, dan aplikasi-aplikasi ini tidak akan saya jelaskan karena saya yakin Anda pun juga bisa menggunakannya. Di sini terdiri dari dua macam. Yang pertama ada apps, yaitu aplikasinya. Kita geser saja ke kanan. Kemudian di sini ada beberapa aplikasi lagi seperti Movie Studio, digunakan untuk mengedit video dan sebagainya ya. Dan jangan lupa di bawah ini ada MOS. Oke. Nah, di sini jika Android Anda tidak koneksi internet, itu sangat sulit sekali ya, karena Android itu merupakan aplikasi berbasis aktif yang menggunakan koneksi internet aktif. Kemudian di tab satu lagi ada namanya widget. Widget ini bisa kita letakkan di depan. Jadi cukup klik, kemudian tahan dengan yang lama, maka kita akan geser ke desktop kita, seperti ini contohnya. Oke, sampai sini mudah-mudahan Anda semua dapat menyimaknya dengan baik ya. Berikutnya adalah di sini kita gunakan tools yang berikutnya adalah Shop. Aplikasi Shop ini disebut juga dengan Google Play, atau kita sebut juga dengan Play Store. Nah, di Play Store ini Anda dapat menggunakan akun seperti email, agar Anda dapat terkoneksi langsung dengan internet. Oke, perhatikan pada pojok kanan bawah Anda di sini ada dua akun ya. Yang pertama Exciting, kemudian yang kedua New. New adalah sebuah fasilitas yang terdapat pada Android yang digunakan untuk membuat akun baru. Tapi ingat sekali, Anda harus connect internet untuk melakukan itu semua. Oke, langsung aja kita bahas ke settingan Androidnya. Ini yang penting ya. Pertama saya klik tab Apps. Kemudian di sini saya geser menuju Settings. Oke, di setting ini ada WiFi di sini. Jika Anda menginstalnya langsung dengan laptopnya, maka akan terkonek WiFi. Jika tidak, maka ini tidak bisa digeser seperti ini. Kemudian Bluetooth. Jika Anda punya Bluetooth, maka akan langsung terkoneksi dengan Bluetooth seperti yang Anda lihat di sini. Kemudian di bawahnya ini ada data usage, artinya space yang digunakan untuk melihat Android kita menggunakan memori sebesar apakah itu. Oke, kemudian akan saya klik lagi bagian More. Airplane mode ini biasanya digunakan ketika kita dalam pesawat terbang. Jadi Anda bisa melihat pada sudut kanan bawah di sini ada gambar ya, ada gambar di sini pesawat. Artinya Android kita sudah siap dalam posisi pesawat. Kemudian VPN kita kenal juga dengan Virtual Private Network. Biasanya ini kita gunakan jika ingin berkomunikasi dengan Android lain. Kita menggunakan PIN di sini, jadi Anda bisa masukkan PIN Anda. Jadi nanti teman Anda, jika ingin terkoneksi dengan Anda, maka PIN Anda ini akan diminta di tempat Anda. Seperti itu, jadi sama seperti Anda mengirim Bluetooth. Kita lanjutkan lagi ke Sound di sini. Sound adalah settingan untuk volume. Kemudian Display. Display di sini ada Brightness. Ini digunakan untuk mengatur kecerahan dan kegelapan pada layar ya. Biasanya saya setting setengah. Wallpaper ini digunakan untuk mengganti. Ada galeri yang terdapat pada Android itu sendiri. Nah, kalau muncul seperti ini itu artinya tidak ada foto. Wallpaper ini bisa kita gunakan untuk letakkan di depan ya. Seperti ini contohnya. Ada wallpaper bawaan Androidnya. Misal saya suka gambar es krim. Nah, saya suka gambar es krim. Lalu saya klik di sini Set Wallpaper. Nah, seperti ini.
Oke, kita lanjutkan settingan lagi di bawah, masih banyak ini. Storage ini kita bisa setting ya. Kita bisa lihat saya menggunakan harddisk saya sebesar 2 GB. Untuk aplikasi saya menggunakan sebesar 50 MB, musik 20 KB dan segala macam di sini ya. Macam-macam untuk download di sini juga. Nah, ini yang Anda bedakan Android dengan sistem-sistem yang lain, karena di sini manajemen memori di Android ini butuh sistem pengaturan yang berbeda, tidak seperti pada aplikasi Windows. Untuk ke bawah ini adalah akun yang akan kita gunakan jika Anda melakukan synchronize dengan akun Google yang terdapat pada internet. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Location ini Google akan mengetrack posisi kita dimanapun kita sedang berada. Security untuk keamanan PIN-nya dan sebagainya. Oke, kita akan lanjutkan lagi di sini sistem, masih sedikit lagi ya. Sistem date and time ini biasanya digunakan untuk memilih waktu. Kita gunakan format 24 jam atau format biasa. Kemudian saya akan lanjutkan lagi. Accessibility ini digunakan untuk kemudahan penggunaan Android. Contoh di sini auto rotate screen. Jika saya gunakan panah atas atau pointer, maka dia posisinya akan bergeser sendiri. Speak password ini jika digunakan jika kita lupa password salah satunya. Oke, untuk yang lain-lain ini seperti biasa developer option ini kita gunakan ketika kita mencolokkan Android kita dengan USB. Maka di sini akan muncul seperti ini. Jadi hati-hati dengan Anda mencolokkan USB ya, karena bisa berakibat fatal jika Android kita mengalami kerusakan. Oke, di sini ada about tablet. Versi yang saya gunakan di sini yaitu Android 4.04. Saya install di Asus laptop. Kemudian kernel yang digunakan adalah versi 3. Oke, sampai sini saya harap jelas ya. Kita kembalikan lagi settingan kita menjadi airplane modenya, akan saya kembalikan lagi ya. Jadi settingan normal. Sini saya akan matikan airplane-nya. Oke, dan yang terakhir di sini akan saya jelaskan settingan root ya. Settingan root kita itu Anda bisa menggunakan terminal. Oke, ikuti saya di sini. Jadi terminal ini adanya bagian paling belakang. Kalau kita tidak menggeser ini, maka nggak bisa kita masuki terminal. Tidak menggunakan akun root, tapi kita menggunakan akun user biasa. Nah, untuk masuk ke akun root ini, di sini saya harap Anda jelas melihatnya ya. Di sini untuk window bisa saya klik lagi. Jika kita ingin tambah window di sini, jadi kita bisa gunakan tombol plus, ada window 2. Nah, ikon yang di bawah ini gunanya untuk menggeser ke posisi window 1 ataukah window 2. Oke, sebagai contoh saya akan jelaskan sedikit perintahnya. Untuk masuk ke dalam root yaitu kita harus mengetikkan su atau disebut juga dengan super user. Lalu kita enter. Jika tidak perlu maka window 1 bisa kita silang. Oke. Inilah yang dimaksud dengan terminal emulator ya. Oke, sampai sini saya harap Anda pahami ya tutorial edisi kedua kita, yaitu bagaimana cara menggunakan setting di Android. Nanti ada tutorial edisi ketiga, yaitu kita akan menggunakan root di Android kita. Oke, sampai berjumpa di edisi tutorial ketiga.